Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mumtaz. Saya akan menjelaskan tentang keagungan nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda antara yang hak dan yang batil. Dinamakan dengan Al-Furqan karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Sebab itu penamaan Al-Furqan ini begitu istimewa dan sempurna. Al-Furqan disebutkan juga menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Dengan demikian, manusia yang hidup dalam jalan kesesatan, dengan Al-Qur'anlah mereka menemukan jalan keselamatan. Yang kedua, Al-Burhan. Al-Burhan adalah kebenaran. Penamaan Al-Quran dengan Al-Burhan ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 174 yang artinya, "Hai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah bukti kebenaran yang berasal dari Allah. Fenomena keagungan dan kedudukan Al-Quran tampak begitu jelas dengan sisi penamaan Al-Burhan. Itu karena Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai hujah atas hamba-hambanya, menerangkan kepada mereka kebatilan agama yang mereka anut. Ia hujah yang disampaikan dengan cara yang beragam sesuai dengan keragaman pemahaman dan wawasan mereka. Ini adalah bukti salah satu rahmat dari Allah SWT. Yang ketiga, Al-Haq. Al-Haq berarti benar. Penamaan Al-Quran dengan Al-Haq ini terdapat dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 51 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hak atau benar, tidak ada keraguan yang meliputi dan tidak ada pula keraguan yang memasuki. Terlihat dengan jelas keagungan dan kedudukannya yang sangat tinggi. Oleh sebab kita untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Ia pula yang menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama dan dunianya. Yang keempat, Al-Naba Al-Karim atau kabar yang agung. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran merupakan kabar yang agung. Sejak manusia diciptakan dan diadakan, tidak pernah terlihat dan terdengar seperti Al-Quran. Al-Quran agung dalam gaya uslub bahasanya, ia agung dalam nasihatnya, ia agung dalam maknanya, ia agung dalam keindahan susunan katanya, dan ia agung dalam kisah dan perumpamaannya. Al-Quran mengabarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban kita untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Ia pula yang menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama dan dunianya. Yang kelima, Al-Balagh. Al-Balagh berarti penjelasan yang sempurna. Dinamakan dengan Al-Balagh karena ia menjelaskan kepada manusia mengenai hal-hal yang diperintah dan apa yang dilarang, atau di dalamnya terdapat penjelasan yang sempurna, bukan penjelasan lainnya. Tergambar dengan jelas bahwa Al-Quran merupakan penjelasan yang sempurna bagi seluruh umat manusia yang akan mengantarkan dan menunjukinya ke jalan yang benar jika ia mau mengikutinya. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada mereka hal-hal yang mengandung kebahagiaan dan kesuksesan hidup mereka di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan yang sempurna, tidak memerlukan petunjuk dari kitab-kitab yang telah menyimpang. Ini menunjukkan ketinggian dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan nama lain dari Al-Quran yang selanjutnya adalah Ar-Ruh, yang berarti ruh. Maksudnya adalah Al-Quran berisikan kebenaran dari Allah yang menunjukkan manusia yang dikehendaki. Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Ar-Ruh Al-Quran ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu selalu waspada apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula melihat apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sebenarnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Yang selanjutnya ada Al-Mau'izah, yang berarti pelajaran atau nasihat. Maksudnya adalah Al-Quran berisikan kisah-kisah orang terdahulu yang dapat diambil sebagai pelajaran atau nasihat bagi manusia. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi Al-Mau'izah atau Al-Quran sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 66. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu Al-Haq
atau Al-Quran bagi kebenaran, Al-Mau'izah atau Al-Quran sebagai pelajaran, dan Az-Zikir atau Al-Quran sebagai pengingat orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hud ayat 120. Selanjutnya ada Asy-Syifa yang berarti penyembuh atau penawar. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada manusia, telah disifatkan sebagai penyembuh dan penawar bagi umat manusia. Penawar dan penyembuh dengan penyakit. Al-Quran dapat memberikan pencerahan bagi yang beriman. Ketika hati seseorang terbuka pada Al-Quran, maka ia dapat merawat dirinya sendiri. Perasaan yang mudah datang seperti mudah marah, dengki, iri, cemas dapat menjadi lebih bahagia dan tenang, serta senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah datangkan kepadamu sebuah pelajaran, atau yakni Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penawar dan sebagai penyakit yang ada di dalam hati, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Selanjutnya yaitu ada Ahsan al-Hadis yang berarti pembicaraan terbaik. Maksudnya adalah perkataan yang paling bijaksana dan dialah Al-Quran. Inilah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab sucinya, Al-Quran Al-Azim, yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia, yaitu bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan yang paling baik dan ucapan yang paling indah secara mutlak. Dan sebaik-baiknya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Jika demikian, maka dapat menerapkan bahwa lafaznya adalah yang terfasih dan paling terang, dan bahwasannya maknanya adalah yang termulia, karena ia sebaik-baik perkataan, baik secara lafaz maupun makna, memiliki keseruan dalam keindahan dan perpaduannya, serta tidak ada perbedaan di dalamnya dalam satu sisi pun, hingga ketika seseorang merenungi maknanya, mencermatinya dengan seksama, maka dia akan menangkap keselarasan yang mengejutkan siapapun yang mencermatinya. Bahkan hingga dalam maknanya tersirat, hingga ia benar-benar memastikan bahwa benar-benar tidak datang atau turun, melainkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ini saya akan menjelaskan tentang pasal yang kedua, yaitu keagungan sifat-sifat Al-Quran. 1. Al-Hakim atau yang Maha Bijaksana atau penuh hikmah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Tilka ayatul kitabil hakim, yang artinya inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat. Quran Surah Al-Luqman ayat 2. Al-Quran dengan datang membawa sifat Al-Hakim yang mempunyai arti beragam, yaitu A. Al-Hakim yang berarti ayat-ayat yang disusun rapi untuk menerangkan halal dan haram, batasan-batasan dan hukum-hukumannya. B. Al-Hakim berarti pemberi keputusan. Maksudnya Al-Quran itu berperan sebagai pemberi keputusan mengenai halal dan haram, pemberian keputusan di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. C. Al-Hakim bermakna ketetapan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam kitabnya agar manusia memerintahkan berlaku adil, berbuat baik, dan memberi sedekah kepada kaum kerabat. D. Al-Hakim artinya terpelihara dari kebatilan, tiada kedustaan dalamnya dan tidak ada pula perbedaan. Yang kedua yaitu Al-Aziz atau yang artinya yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lakitaban aziz. Al-Aziz berarti sesuatu yang bernilai harganya. Berasal dari kata al-izzah yang bermakna kekuatan, melindungi. Sifat-sifat Al-Aziz. Sifat-sifat Al-Aziz yang dimiliki oleh Al-Quran sebagai berikut. 1. Ia terjaga dari sentuhan setan. Yang kedua, dia begitu mulia. Yang ketiga, terpelihara dari kebatilan. Yang keempat, manusia tidak akan mampu untuk mengucapkan yang serupa dengannya, karena Al-Quran selalu menang. Yang kelima, Al-Quran bukanlah makhluk. Yang ketiga yaitu Al-Karim, atau yang artinya yang terpuji atau mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang telah menurunkan kitab yang mulia, yang diturunkan oleh malaikat yang mulia kepada Nabi yang mulia, sampaikan
kepada umat yang mulia, jika mereka mau mengikuti berpegang teguh kepadanya, maka mereka akan mendapatkan balasan yang mulia. Yang keempat yaitu Al-Mazid atau yang Maha Tinggi, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustakan itu memiliki kedudukan yang tinggi, baik dalam susunan kata maupun gaya bahasanya, hingga sampai pada batas ijaz, atau ia berada di puncak ketinggian, kemuliaan dan keberkahan. Yang kelima yaitu Al-Azim atau yang agung, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87 sampai 88, yang artinya, dan sesungguhnya setelah kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Quran surat Al-Hijr ayat 87 sampai 88. Makna ayat ini ialah, janganlah kita memandang kehidupan dunia atau kenikmatan dunia cukup dengan apa yang telah diberikan Allah yang berasal dari Al-Quran yang agung. Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung. Kenikmatan sebesar apapun jika dibandingkan dengan Al-Quran, maka ia sangatlah rendah dan hina. Nah, untuk selanjutnya yaitu Al-Bashir wal Al-Nazir atau yang membawa berita gembira dan peringatan, seperti firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 3-4 yang artinya kitab yang ayat-ayatnya yakni Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Quran surat Fussilat ayat 3-4. Ini merupakan salah satu sifat dari Al-Quran, bahwa ia sebagai pembawa berita gembira bagi yang beriman dengan balasan surga dan peringatan bagi orang kafir dengan ancaman neraka. Nah, untuk yang terakhir yaitu tidak dimasuki kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, seperti firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 42 yang artinya, yang tidak datang kepadanya atau Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran tidak dapat didustakan kedatangannya oleh kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dihukumi Al-Quran itu benar dan tidak akan pernah menjadi kebatilan, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu terpeliharanya Al-Quran dari segala pengurangan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai keagungan sifat-sifat Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.